Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang inilah kenapa kamu sering takut salah, ya. Jadi buat kamu yang ngerasa takut-takut salah sehingga kamu kayak jadi takut untuk mengambil tindakan, nah kamu perlu mendengarkan episode ini sampai selesai, ya. Nah, sebelum saya bahas tipsnya, gimana cara mengatasi rasa takut salah itu gitu ya. Kita harus tahu dulu penyebabnya itu dari mana sih rasa takut salah itu muncul gitu ya. Nah, biasanya rasa takut salah ini muncul itu karena satu yang namanya trauma ya. Kita trauma terhadap sesuatu sehingga kita jadi enggan atau kita nggak mau untuk mencoba hal baru karena kita takut gagal lagi kayak gitu ya. Kayak dulu misalnya ketika dulu saya di sekolah gitu. Di sekolah, terus guru saya bertanya di depan kelas, "Oke, saya akan bertanya bla 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 bla. Pertanyaannya apa?" gitu. Karena saya penuh semangat gitu, terus saya angkat tangan, saya jawab, "Jawabannya ini, Pak." Ternyata jawabannya salah. Dan saat itu, terus seingat saya guru saya bilang, "Wah, gitu aja salah, gitu aja nggak bisa." Akhirnya saya diketawain satu kelas dan di situ saya malu banget. Dan ketika saya ngerasa malu banget di situ, saya jadi berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ada pertanyaan, saya diem aja agar saya nggak akan pernah salah gitu. Ya kan kalau diem otomatis nggak akan jawab apa-apa. Dan kalau kita nggak jawab apa-apa, pasti nggak akan salah gitu kan. Dan akhirnya saya jadi murid yang pasif seperti itu. Nah, tapi ternyata hal tersebut ada efek sampingnya juga gitu. Ternyata ketika saya jadi pasif, saya diem aja, saya takut salah, akhirnya begitu banyak kesempatan ataupun peluang-peluang yang hilang seperti itu. Ya, misalnya contoh, akhirnya ketika udah mulai beranjak masuk ke SMP atau SMA gitu ya, ketika diminta untuk public speaking, saya enggan kayak gitu. Ketika ada pengalaman baru, nggak usah deh, saya kayak gini aja. Akhirnya lama kelamaan hidup saya tuh gitu-gitu aja gitu, nggak berani mencoba hal baru gitu. Padahal kalau saya pikir-pikir lagi, sebenarnya salah itu kan hal yang wajar gitu ya. Nggak ada orang yang 100% selalu benar. Selalu benar itu nggak ada. Pasti mereka uh, melakukan kesalahan dulu, terus belajar dari sana, melakukan adjustment ataupun pengaturan strateginya lagi, diulangi lagi, sampai akhirnya dia berhasil gitu. Jadi nggak langsung 100% berhasil, pasti ada adjustmentnya di sana. Dalam hidup di mana-mana seperti itu gitu. Nah, di dalam buku Quarter Life Crisis Playbook ya, buku saya, di situ saya juga bahas salah satu mindset orang sukses itu punya mindset tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Kalau kita udah sukses, ya oke, good, tingkatkan goalnya. Tapi kalau misalnya belum berhasil, itu bukan berarti kamu gagal, itu bukan berarti kamu salah, tapi kamu di situ belajar, ya. Jangan sampai kesalahan sedikit itu menutup kemungkinan kamu berhasil selanjutnya kayak gitu, ya. Dan ketika saya mencoba memikirkan, mencoba refleksikan ke dalam diri. Kalau saya takut salah seperti ini dan nggak berani mencoba hal-hal baru, takut public speaking, nggak berani. Akhirnya yang terjadi hidup saya gimana? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu hidupnya bakal kayak gimana? Pasti bakal kayak gitu-gitu aja. Saya nggak akan kemana-mana. Saya nggak akan bisa gantian tuh transfer ibu saya tiap bulan. Mungkin sampai sekarang mungkin masih minta duit atau kayak gimana, saya nggak tahu, dan saya nggak mau hal itu terjadi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menanamkan ke dalam diri saya prinsip untuk berani mencoba, untuk melihat hidup ini itu seperti sebuah laboratorium eksperimen, di mana saya berani mencoba dan saya akan terus belajar dari hasil yang ada di dalam dari hasil eksperimen saya tadi, ya. Dan
Satu prinsip dari Tony Robbins juga yang saya ingat, yang ketika saya baca buku itu di bukunya Awaken the Giant Within, dan cukup membuka mata saya dan mengubah hidup saya. Satu kutipan yaitu adalah the past doesn't equal the future. Ya, the past doesn't equal the future. Masa lalu tidak sama dengan masa depan. Kalau masa lalumu kurang baik, bukan berarti masa depanmu juga seperti itu. Kamu selalu bisa mengubah masa depanmu. Oke. Jadi, jangan takut salah, berani mencoba, karena tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Oke. Nah, saya juga mau ngasih tahu bahwa ini adalah minggu terakhir promo buku Quarter Life Crisis Playbook. Ya, jadi kamu bisa dapetin buku Quarter Life Crisis Playbook secara gratis, ya, secara gratis. Kamu cukup bayar shipping and handlingnya aja, ya, ke seluruh Indonesia flat. Ya, kamu bisa dapetin. Di situ kamu akan belajar berbagai macam hal tentang mengatasi kegalauan anak muda usia 20-an tahun. Dari bagaimana menentukan tujuan hidup, mengatasi rasa nggak pede, gimana cara berkomunikasi dengan orang lain, mindset orang sukses, gimana biar kamu bisa jadi produktif, dan gimana cara kita bisa menjaga kesehatan mental. Kamu bisa temuin rahasianya, cara-caranya, strateginya di buku Quarter Life Crisis Playbook. Jadi kamu bisa dapetin bukunya secara gratis. Silakan masuk ke selfdev.id/buku, ya, selfdev.id/buku, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.